Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lasmani dengan NIM D1C1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lasmani dengan NIM D1C1230433. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil praktikum dari kelompok kami untuk mata kuliah Teknik Pengeringan. Di sini kami mengeringkan biji kopi dan biji kakao menggunakan oven atau dry dryer. Untuk latar belakangnya biji kopi untuk standar SNI nomor 01-2907 2008 menetapkan kadar air maksimum untuk biji kopi sekitaran 12,5%. Itu basis basah. Dan kadar air berlebih memicu kontaminasi jamur atau Aspergillus dan Penicillium yang menurunkan citra rasa. Menurut Provod 2024. Untuk biji kakao, kadar air diturunkan dari 55 sampai 60% menjadi 6 sampai 7%. Sesuai standar nasional Indonesia nomor 2323 tahun 2008 yang menetapkan batas maksimum 7,5% pengeringan tidak sempurna, meningkatkan asam lemak bebas dan menurunkan nilai jual. Untuk biji kopi, jenis dan pengolahan, dua jenis utama itu ada jenis Arabica, ciri khasnya memiliki rasa yang kompleks, asam, dan khas. Jenis kedua atau ada kopi Robusta, memiliki rasa yang kuat dan kafein yang tinggi. Ketiga, metode pengolahan itu kering natural, basah atau wetset, dan semi basah atau honey. Untuk air, pasca panen sekitaran 30 sampai 55% tergantung metode sesuai standar nasional Indonesia nomor 12917 tahun 2008 yang menetapkan batas maksimum 12,5% basis basah untuk mencegah kontaminasi mikotoksin. Untuk biji kakao atau Theobroma Cacao L merupakan komoditas strategis di Indonesia termasuk tiga besar produsen kakao dunia. Produksi komersial didominasi jenis Forastero atau Bulk Cocoa Lindak. Fermentasi itu menghasilkan prekursor citra rasa, pengeringan menghentikan aktivitas mikroba dan menstabilkan mutu. Kadar air awal 55 sampai 60% sesuai standar nasional Indonesia nomor 2323 tahun 2008 yang menyatakan maksimumnya 7,5%. Pengeringan yang terlalu cepat itu menyebabkan case hardening atau lapisan keras di permukaan biji yang menghambat penguapan air dari dalam. Prinsip dasar pengeringan itu ada tiga. Pertama, perpindahan panas, keperingan, dan perpindahan massa. Pengeringan itu melibatkan dua fenomena fisika yang berlangsung simultan. Perpindahan panas dari medium pengering ke bahan dan perpindahan massa berupa uap air dari dalam bahan ke udara pengering. Menurut Majumdar tahun 2014. Periode laju konstan itu merupakan penguapan dari permukaan jenuh air. Laju dikendalikan oleh suhu, kecepatan udara, dan kelembapan. Untuk periode laju menurun, air tersisa di dalam bahan harus berdifusi ke permukaan terlebih dahulu sebelum menguap. Pengeringan menggunakan oven atau dry dryer. Prinsip kerjanya, udara panas dialirkan secara konveksi melewati lapisan tipis bahan di atas rak berlubang dalam kabinet tertutup. Dipanaskan oleh elemen listrik dan dikontrol oleh blower. Keunggulannya apa?
Metode ini memiliki keunggulan, suhu yang lebih terkontrol dan presisi, tidak bergantung dengan cuaca. Misal di luar cuacanya panas atau hujan, itu nggak tergantung pada itu. Dan juga lebih higienis, terlindungi dari kontaminan, dan waktu peringan lebih terprediksi. Suhu optimal, kopi 40 sampai 60 derajat Celcius. Menurut Santoso tahun 2018, kakao 50 sampai 60 derajat Celcius. Dan menurut Hayati tahun 2023. Untuk hasil uji pengeringan, kadar air kadar air awal biji kakao sebelum pengeringan itu ada di angka 19,98%. Ini angka yang sangat tinggi. Dan kadar air air akhir biji kakao setelah pengeringan ada di angka 9,93%. Untuk biji kopi, kadar air awal biji kopi sebelum pengeringan ada di angka 18,99%. Dan kadar akhir kopi ada di 9,94%. Kadar air di kedua bahan ini menurun signifikan dan konsisten selama proses pengeringan, mengikuti pola penurunan cepat di awal, melambat, dan mendekati stabil. Ada 3 tahap pengeringan. Tahap pertama, tahap awal, dan termasuk cepat. Air bebas di permukaan mudah menguap. Kakao ada di angka 19,98% menjadi 12,81%. Dan kopi ada di angka 18,99% menjadi 13,96%. Perbedaan massa berlangsung sangat efektif. Untuk tahap kedua, tahap menengah dan melambat. Air terikat dalam struktur sel butuh energi lebih besar untuk diuapkan. Kopi menunjukkan fluktuasi akibat distribusi panas yang tidak merata. Tahap akhir, tahap paling stabil. Bahan mendekati kadar air keseimbangan. Kakao ada di angka 10,4% menjadi 9,93%. Dan untuk kopi ada di angka 9,94%. Penguapan, penguapan hampir setara dengan penyerapan dari lingkungan. Perbandingan karakteristik pengeringan. Pada gambar ada grafik perbandingan karakteristik pengeringan untuk biji kakao. Pengeringannya cenderung stabil dengan awal ada 19,90% dan di akhir ada di angka 9,93%. Untuk perbandingan karakteristik pengeringan untuk biji kopi, ini agak tidak stabil. Berawal ada 18,90% dan di akhir ada di angka 9,94%. Temuan utama untuk biji kakao menunjukkan pola penurunan yang lebih stabil dan konsisten tanpa fluktuasi signifikan. Untuk biji kopi mengalami ketidakstabilan, nilai stagnan dan sedikit peningkatan kadar air. Mengindikasikan sensitivitas terhadap kondisi lingkungan dan distribusi panas. Kedua bahan mencapai kadar air akhir kurang lebih 9-10%. Ini relatif aman untuk penyimpanan. Ada empat kesimpulan yang dapat ada empat kesimpulan yang bisa kami dapatkan dalam praktikum kali ini. Kesimpulan pertama, penurunan signifikan kadar air pada biji kakao dan biji kopi menurun signifikan selama pengeringan dari 19% menjadi 9-10%. Untuk ketiga tahap pengeringan, penurunan terjadi dalam 3 tahap awal, itu cepat, menengah, melambat, dan akhirnya menjadi stabil. Biji kakao itu lebih stabil. Biji kakao menunjukkan pola pengeringan lebih stabil dibandingkan biji kopi yang mengalami fluktuasi. Untuk kondisi optimal, kedua bahan mencapai kadar air akhir kurang lebih 9-10% yang menunjukkan kondisi kering yang optimal dan aman untuk penyimpanan. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya pribadi. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.